Nggak sampai 1,5 juta udah punya sistem keamanan Knox Vault. Update softwarenya hingga 4 tahun. Dan udah punya dual mic. HP murah lain nggak ada yang kayak gini. Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Ini yang saya pegang ini adalah Samsung Galaxy A06. Harganya nggak sampai 1,5 juta buat yang varian terendah ya. Kamu bisa cek aja link di deskripsi video buat beli HP ini. HP yang paling aman untuk HP di kelas harga di bawah 2 juta. Ada Knox Vault-nya. Ya kalau lihat performa sih biasa banget nih HP ya. Masih pakai Helio G85, terus juga cuma 4 GB RAM aja, dan storage-nya juga masih eMMC. Dimana kalau buat dipakai multitasking harian, ya masih aman sih. Masih lancar tapi nggak pakai banget. Karena RAM-nya cuma 4 GB. Buat main game, ya udah aman lancar. Kalau buat main game sekelas Free Fire doang mah, FF gitu ya, ini nggak usah ditanya, lancar banget. Kalau buat main game Mobile Legends, ya walaupun udah bisa grafis ultra ya, saya saranin mainnya di grafis high aja, supaya bisa aman lancar stabil di 60 fps selama main, kayak yang saya lagi main nih, kayak yang kamu lihat di layar gini. Kalau buat main game PUBG Mobile, udah bisa buka game di Smooth Ultra, Balance Ultra, dan mentok di HD High. Kalau saya sih mainnya di setting grafis Balance Ultra kayak gini, dan hasilnya cukup stabil di 40 fps. Pokoknya kalau dipakai buat main game, ini udah bisa banget jalanin game-game populer yang ada di Google Play Store. Ya kalau yang buat yang berat-berat bisa juga, tapi maksa. Sementara kalau untuk baterainya, ya standar ya untuk kapasitasnya, masih 5000 mAh kayak HP-HP lain. Tapi udah cukup awet ya, karena waktu dites untuk nonton YouTube selama sejam, cuma berkurang 4% aja. Buat main game Mobile Legends sejam juga cuma berkurang 11% aja. Waktu ngetesnya ini saya di dalam ruangan pakai jaringan WiFi. Lumayan awet kan, jadinya kalau dalam sehari kita udah nonton YouTube sejam, main game sejam, itu baterainya masih ada 85%. Itu bisa sampai besoknya lagi baru minta di-charge. Dan ngomong-ngomong nge-charge, ini buat nge-charge-nya udah cepet tapi nggak pakai banget. Udah nggak bisa dibilang lambat lah gitu pokoknya. Udah agak cepet dikit. Karena HP ini support 25 watt fast charging ya. Kalau di-charge pakai charger originalnya selama 30 menit itu keisi 40%. Selama 60 menit keisi 72%, 90 menit di-charge sama kayak waktunya ya, 91%. Dan butuh waktu 2 jam 9 menit untuk penuh 100%. Yang bikin paling recommended dari Samsung Galaxy A06 ini, ya softwarenya lah. Samsung ini loh. Karena udah Android 14 dan udah dapat jaminan 2 tahun Android update dan 4 tahun security update. Apalagi One UI-nya ini tuh bikin betah banget. Simple, nyaman, tanpa iklan. Dan satu lagi, HP ini tuh udah aman nyaman dari aplikasi jahat karena terlindung sama fitur keamanan dari Samsung yang biasanya di HP-HP mahal ya, Samsung Knox Vault. Caranya kamu masuk menu setting aja, terus pilih security, kemudian pilih fitur auto blocker. Jangan lupa ya, kamu aktifin fitur ini. Jadi seandainya nih, kalau kamu atau orang tua kamu dapet WA yang isinya aplikasi jahat kayak gini, nggak akan bisa diinstal. Mau dipaksa juga nggak akan keinstal, jadi HP bakalan aman. Cocok kan buat bocah, buat orang tua. HP aman pokoknya. Oh iya, kalau ngomongin desain, HP ini tuh punya desain yang simple minimalis ya, jadi nggak kelihatan kayak HP murah. Bodinya emang masih dari bahan plastik, masih polikarbonat aja. Dengan finishing glossy tapi nggak polos ya, punya tekstur garis-garis vertikal 3D gitu. Jadi walaupun nempel bercak-bercak minyak dari telapak tangan, tetap nggak kelihatan kotor. Aman. Untuk frame body dibuat datar ya, dengan sudut body yang berasa runcing. Padahal ini udah dikasih diamond cut loh di bagian tepinya. Jadi kalau digenggam gini tuh ya berasa banget sudutnya. Dan untuk beratnya pas dan berasa solid, berasa kuat di genggaman. Sementara kalau untuk desain tampak depannya ini ya masih kayak HP jadul ya. Pakai layar yang poni belah tengah gini dan bezel layar yang lebar banget. Bagian dagu layarnya terutama. Untuk kualitas layar juga masih cukup sesuai sih sama harga. Nggak jelek tapi nggak bisa dibilang bagus banget juga. Udah cukup banget lah pokoknya. Dengan panel layar PLS ukuran 6,7 inch, resolusinya masih SD+, dan masih 60Hz juga untuk refresh rate layarnya. Pokoknya standar kelas harga segini deh, nggak ada yang istimewa. Kalau dibawa keluar ruangan juga ya masih cukup kelihatan jelas, masih cukup nyaman dilihatnya. Yang melebihi ekspektasi untuk layarnya ini adalah HP ini tuh udah wideband L1 ya. Jadi kalau kita suka nonton Netflix di HP, ini udah support HD. Nonton Netflix jadi lebih jernih. Oh ya, layarnya juga udah support 10 sentuhan bersamaan juga. Nggak kayak HP murah merek lain ya, yang biasanya tuh cuma 5 sentuhan aja. Dan salah satu sisi positif dari layar HP ini adalah layarnya udah auto brightness. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi tuh yang namanya ngatur-ngatur kecerahan layar. Pokoknya kalau untuk urusan visual ya HP ini tuh masih standar sesuai harga sih.
Nah, sementara kalau untuk urusan audionya, kalau kamu pakai earphone, mantap banget sih. Soalnya HP ini tuh udah support teknologi Dolby Audio. Jadi kalau pakai earphone tuh suaranya lebih enak didengarnya, lebih sauron. Cuma kalau kamu dengerinnya lewat speaker HP langsung, ya biasa aja sesuai harga. Cuma satu doang speakernya, single mono di sisi bawah, dan punya power suara yang cukup kencang. Ya untuk kualitas suara berasa flat aja sih, nggak berasa bass sama sekali. Tapi tetap jelas dan jernih ya di volume maksimal, kayak gini suaranya. Sementara untuk sensor dasar ya bisa dibilang agak miskin sih. Nggak pakai banget tapi. Kalau untuk aman biometrik udah pakai sensor sidik jari di sisi samping yang baca jari cukup cepat dan akurat. HP ini nggak punya gyroscope ya, nggak akan siap untuk aplikasi virtual reality. Nggak punya sensor magnetik juga, jadi nggak bisa fitur kompas. Dan sensor dasar yang penting untuk orang yang kerja di kota, sensor NFC, ini nggak ada. Jadi nggak bisa cek dan top up saldo yang manis sendiri pakai HP ini. Mesti ke ATM. Tapi kalau HP ini dipakai buat jadi penunjuk jalan untuk sensor GPS-nya, ini udah cukup presisi dan cukup cepet ya baca lokasi kita. Sayang aja nggak bisa fitur kompas. Jadi kita mesti jalan dikit buat tahu kita tuh lagi menghadap arah mana di peta. Dan buat yang suka pakai HP dual SIM, ini aman banget ya karena slot kartunya udah triple. Bisa dual SIM dan micro SD berbarengan. Jadi kalau storage-nya cuma 64 GB masih oke lah. Bisa ditambahin micro SD, tetap bisa dual SIM. Sementara kalau HP ini dipakai buat foto-foto, ini udah termasuk cakep sih untuk kelas harga di bawah 1,5 juta. Dengan kamera utama 50 megapiksel dengan aperture f1.8 dan satu lagi ini kamera potret ya 2 megapiksel buat efek bokeh. Kalau untuk foto selfie ada kamera depan 8 megapiksel dengan aperture f2.0. Hadir nggak pakai LED flash ya. Untuk hasil foto kamera utamanya, kalau kita pakai mode auto di kondisi cahaya cukup hasilnya bagus ya dengan warna yang cenderung natural. Untuk dynamic range-nya juga udah cukup lebar dan masih bisa menangkap detail dengan sangat baik. Ya foto-fotonya ini untuk harga di bawah 1,5 juta segini cakep sih kalau menurut saya ya. Sementara kalau untuk foto mode malamnya, ini udah cukup baik juga. Hasil foto tuh lebih terang ya, dengan bagian lampu-lampu tuh dapat banget detailnya, nggak over bright. Tapi ya sesuai harga, noise-nya banyak banget di bagian gelap dan di bagian bayangan. Kalau untuk kamera selfie, ini dynamic range-nya sempit banget. Jadi kalau foto selfie, jangan membelakangi cahaya biar hasilnya bagus. Sementara mode selfie potretnya untuk bagian potongan blur udah termasuk rapi. Yang penting di kondisi cahaya cukup foto-fotonya. Sesuai harga untuk perekaman video, baik kamera depan maupun kamera belakang masih berguncang. Kayak gini nih kalau dipakai buat jalan. Dan untuk perekaman videonya sendiri itu dia tuh masih di Full HD ya 30 fps. Dan untuk dynamic range-nya tuh lihat aja putih banget semua kayak gini. Ini untuk kamera depannya ya. Kalau untuk kamera belakangnya, yuk lihat bareng-bareng. Nah kayak gini nih perekaman video kalau pakai kamera belakangnya. Masih goyang-goyang kan? Sama kayak tadi. Dan untuk dynamic range juga udah cukup oke sih kalau untuk kamera belakangnya. Dan untuk ganti fokusnya dia udah cukup cepet, nggak perlu ditap lagi, tapi ya gitu pindah fokusnya tuh berasa agak goyang gitu ya, jep-jep gitu, tapi nggak apa-apa, sesuai harga. Dan ini kayak gini kualitasnya ya. Ya yang pasti sebagai HP dengan harga mulai dari di bawah 1,5 juta ya, ini adalah HP yang paling aman karena ya aman dari aplikasi jahat. Terus juga dia tuh untuk software update-nya udah lama ya, hingga 4 tahun untuk security patch-nya. Terus juga dapat 2 tahun Android update kan. Terus juga ini yang paling saya suka dari Samsung adalah UI-nya, udah pakai One UI, nyaman banget. Ya kalau ditanya ada yang lebih kenceng ya banyak, di kelas harga segini banyak yang lebih kenceng. Tapi yang lebih aman, nggak ada yang lebih aman dari ini. Udah kayak iklan semprotan ya, semprotan nyamuk. Ya udah deh, segitu aja videonya. Semoga bermanfaat. Mang Neno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Yang lebih kenceng dari A06 banyak. Yang lebih aman. Yang lebih bagus dari Hit, yang lebih mahal banyak. Kayak iklan kan.